Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, peserta kuliah Ulumul Quran wa Tafsir al-Iqtisadi yang berbahagia. Mari kita mulai kuliah kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama mata kuliah Ulumul Quran. Kita perkenalan mata kuliah dulu. Kalau saya sebut Ulumul Quran, apa yang ada dalam benak kalian? Apakah Ulumul Quran itu yang ada dalam benak kalian? Ada asbabun nuzul, ada tafsir, mukjizat, nasakh mansukh, amsalul Quran, tajwid, makhorijul huruf, qiraah, iman terhadap Al-Quran, terjemah, sejarah penulisan Al-Quran, perbedaan Al-Quran dan hadis, dan masih sangat banyak lagi yang kalau kita gali masing-masing di dalam pengetahuan kita, tanpa kita sadari ternyata kita tahu bahwa Ulumul Quran itu ya paling tidak membicarakan tentang hal-hal itu. Kemudian kelas Ulumul Quran, kelas Al-Quran di Hampara. Ada Ulumul Quran 1 dan 2, tafsir ayat ekonomi. Sekarang ini kelas Ulumul Quran 1. Kemudian Tadabbur Al-Quran, ada tahsin, tafsir Jalalain. Terjemah perkata, Tadarus Al-Quran, IM2, ingat membaca dan murojaah. Setoran tahfidz juz amma dan ayat-ayat ekonomi Islam dengan menggunakan metode BHS, baca, hafal, store. 10 menit baca, 10 menit hafalkan, 10 menit storkan. Terus kemudian MKQ bulanan, Majelis Khatmil Quran bulanan setiap malam Jumat awal bulan pertama kali. Kemudian simaan juz amma dan lain-lain. Bagaimana kita belajar ulumul Quran? Imani fillah rahmatullahi alaikum. Kita belajar ulumul Quran, belajar Al-Quran, kita harus tahu bahwa Al-Quran itu lafaz dan makna untuk kita amalkan. Jadi kita belajar Al-Quran itu untuk kita amalkan. Baik lafadznya maupun maknanya. Sehingga kemudian kalau kita belajar lafadz Al-Quran misalnya dengan tahsin, memperbaiki makhorijul hurufnya, kemudian tartil panjang pendeknya, kemudian tahfidz kita hafalkan, sampai kemudian kita mentadabburi makna-maknanya Al-Quran sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Selain itu, kita juga harus sering membaca Al-Quran, menghafal. Bagaimana bisa hafal kalau tidak membaca? Sampai kemudian kita menganalisis. Ya, misalnya nahwu sorofnya, bahasa Arabnya, terus kemudian tafsirnya, dan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi dengan begitu Al-Quran bisa hidup bersama dengan kita. Allahumma amin. Itu yang biasa disebut dengan living Quran. Iman fillah rahmatullahi alaikum. Ini peta materi pembelajaran ulumul Quran di Istihampara. Al-Quran wal wahyu, nuzulul Quran, asbabun nuzul, jam'ul Quran, mabakhisul Quran, usulut tafsir. Jadi 6 materi pembahasan ini kita sampaikan di Ulumul Quran 1 dan Ulumul Quran 2. Kalau satu semester itu ada 14 pertemuan, maka ini kita sampaikan sebanyak 28 kali pertemuan di semester 1 dan semester 2. Semester 1 sekarang kita akan membahas Ulumul Quran dan Wahyu. Al-Quran dan Wahyu. Terus pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai kemudian bahkan kita tuntaskan. Berikutnya ta'riful Quran, definisi Al-Quran. Ya rabbadu ulama'il lugha anna kalimat Al-Quran ya masdarun ala wasni fulanun kal ghufran wa syukron. Sebagian ulama bahasa mendefinisikan bahwa Quran itu adalah kata dasar dari wazan fulan kal ghufran wa syukron, seperti kata ghufran, syukron. Bahwa masmuzun lam, kalimat yang akhirnya memiliki huruf lam, yang memiliki huruf hamzah. Qara'a yaqra'u qira'atan, Qur'anan, qara'a, qaf, ra, hamzah, akhirnya huruf hamzah. yakni tala ya telu tilawatan, artinya membaca, bacaan.
Hal ini sebagaimana di dalam firman Allah surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Di situ ada lafaz qur'anah. Qara'nahu fattabi' qur'anah. Artinya bacaan. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Wa dhahaba Syafi'i wa rajjaha qaulu Suyuti ila anal Qur'anu alamun ghairu mustaqim. Fa ismun li kitabillahi mislu sairil kutubi as-samawiyah. Pendapat Imam Syafi'i dan dirojihkan oleh As-Suyuti bahwa Al-Qur'an itu isim alam sebagaimana nama-nama kitab Allah yang lain seperti kitab Injil, Zabur dan Taurat. Laqad arafa ulama'ul usul wal kalami wa ghairihim al-Qur'ana bitarifatin kasiratin. Sungguh ulama-ulama usul dan ulama-ulama kalam serta ulama selain mereka telah mendefinisikan Al-Qur'an dengan definisi yang sangat banyak. Di antara mereka memiliki definisi yang sangat panjang, ada juga yang definisinya sangat ringkas. Di antara kedua definisi yang panjang dan ringkas itu ada definisi yang paling baik, yaitu Al-Quran wa kalamullahul mujiz al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu tawaturan wal muta'abbadu bihi tilawatan. Al-Quran adalah kalamullah al-mujiz al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu tawaturan wal muta'abbadu bihi tilawatan. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.